Saatnya kutukan Ahok menimpa Anies. Tahu tidak, lagi-lagi ya, sumpah Ahok ini memakan korban. Ya, tapi jujur saja ya, saya sendiri nggak tahu apakah korbannya selama ini benar akibat karma Ahok atau bukan. Tapi yang jelas, saya meyakini bahwa karma itu tetap ada. Nah, baiklah, saya akan bahas terkait sumpah Ahok yang diklaim banyak memakan korban. Mungkin masih ada yang ingat dulu ketika Ahok menjalani persidangan kasus penistaan agama, Ahok ini pernah menyampaikan sebuah pesan. Saya yakin putusan PT UN ini yang memenangkan gugatan warga akan menjadi awal yang baik untuk kemaslahatan masyarakat mantan ibu kota Jakarta. Karena bisa jadi akan ada guliran selanjutnya di mana rakyat akan menggugat lagi untuk kasus lainnya, misalnya gugatan rakyat Jakarta atas semrawutnya dana dan kegiatan Formula E, misalnya ya, gugatan warga Jakarta atas janji-janji palsu Gubernur Anies. Atau mungkin akan ada gugatan rakyat Jakarta karena rumah murah yang dijanjikan cuma tinggal brosurnya. Karena yang ngurusin rumah DP 0% lagi ribet sama KPK. Jakarta di tangan Anies Baswedan, meskipun dari luar terlihat cantik, sebenarnya secara manajemen di dalamnya itu sangat amburadul. Anies hanya memoles wajah Jakarta dengan kosmetik tebal buat pencitraan, tanpa mampu menyelesaikan akar masalah yang ada di Jakarta. Anies Baswedan memang tipikal dosen yang dipaksa untuk jadi manajer di sebuah kota besar. Itulah kenapa dia hanya mampu mengeluarkan teori-teori besar tanpa sedikit pun kemampuan secara teknis dalam mengelola kota besar. Tak bisa dipungkiri, semenjak Ahok di penjara telah banyak tokoh yang menjerumuskan dulu menuai getahnya. Hanya sosok Buni Yani saja, tapi ormas-ormas ekstremis semacam HTI dan FPI satu persatu dibubarkan. Terlebih lagi, ex-ormas FPI yang menjadi musuh utama Ahok menerima pukulan yang sangat telak. Para pentolannya di penjara, lahannya disita dan rekeningnya dibekukan. Sungguh suatu hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Hingga kini rasanya kutukan Ahok tak berhenti hingga menyasar mereka yang di DKI. Diawali dengan ujian TWK yang membuat sepupu Anies yakni Novel Baswedan gagal hingga dipecat. KPK rasanya mulai berani mendindak satu persatu kasus di ibu kota. Dimulai dengan kasus pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah yang menjeret pejabat-pejabat penting. Tentu saja ini merupakan pukulan telak karena DKI sendirinya ternyata memiliki KPK DKI yang sangat mandul. Bagaimana mau mengusut kasus lahan DP 0 rupiah kalau yang mengangkat dan memilih adalah gubernur ibu kota? Piala Anies menuai satu persatu perbuatannya setelah sepupunya tak lagi di KPK. Mau bukti kasusnya dilenyapkan sekalipun, tetap tak menghalangi pengusutan lebih jauh. Justru penangkapan Anies oleh KPK akan memulihkan marwah ketua KPK yang sering difitnah dan dihujat Novel. Bahwa justru dengan adanya Novel, maka korupsi besar yang dilakukan sepupunya tak terendus. Maka kalau tiba-tiba Anies tak lama lagi ditetapkan sebagai tersangka, ini jelas menguatkan dugaan adanya penipuan terlibatan oleh geng Novel. Berita adanya magelar kasus di KPK nyatanya juga dilakukan oleh mereka yang berlagak sok pahlawan. Anies tanpa Novel akan lebih mudah diberangkus. Cepat atau lambat, ia akan menyusul para pentolan ex-FPI yang sama-sama memiliki misi menjungkalkan Ahok dengan segala cara. Tak bisa dipungkiri, semenjak Ahok di penjara telah banyak tokoh yang menjerumuskan dulu menuai getahnya. Hanya sosok Buni Yani saja, tapi ormas-ormas ekstremis semacam HTI dan FPI satu persatu dibubarkan. Terlebih lagi, ex-ormas FPI yang menjadi musuh utama Ahok menerima pukulan yang sangat telak. Para pentolannya di penjara, lahannya disita dan rekeningnya dibekukan. Sungguh suatu hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya.
Hingga kini rasanya kutukan Ahok tak berhenti hingga menyasar mereka yang di DKI. Diawali dengan ujian TWK yang membuat sepupu Anies yakni Novel Baswedan gagal hingga dipecat. KPK rasanya mulai berani menindak satu persatu kasus di ibu kota. Dimulai dengan kasus pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah yang menjeret penjabat-penjabat penting. Tentu saja ini merupakan pukulan telak karena DKI sendirinya ternyata memiliki KPK DKI yang sangat mandul. Bagaimana mau mengusut kasus lahan DP 0 rupiah kalau yang mengangkat dan memilih adalah gubernur ibu kota? Piala Anies menuai satu persatu perbuatannya setelah sepupunya tak lagi di KPK. Mau bukti kasusnya dilenyapkan sekalipun, tetap tak menghalangi pengusutan lebih jauh. Justru penangkapan Anies oleh KPK akan memulihkan marwah ketua KPK yang sering difitnah dan dihujat Novel. Bahwa justru dengan adanya Novel, maka korupsi besar yang dilakukan sepupunya tak terendus. Maka kalau tiba-tiba Anies tak lama lagi ditetapkan sebagai tersangka, ini jelas menguatkan dugaan adanya penipuan terlibatan oleh geng Novel. Berita adanya maklar kasus di KPK nyatanya juga dilakukan oleh mereka yang berlagak sok pahlawan. Anies tanpa Novel akan lebih mudah diberangkus. Cepat atau lambat, ia akan menyusul para pentolan ex-FPI yang sama-sama memiliki misi menjungkalkan Ahok dengan segala cara. Tak bisa dipungkiri, semenjak Ahok di penjara telah banyak tokoh yang menjerumuskan dulu menuai getahnya. Tak hanya sosok Buni Yani saja, tapi ormas-ormas ekstremis semacam HTI dan FPI satu persatu dibubarkan. Terlebih lagi ex-ormas FPI yang menjadi musuh utama Ahok menerima pukulan yang sangat telak. Para pentolannya di penjara, lahannya disita dan rekeningnya dibekukan. Sungguh suatu hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Hingga kini rasanya kutukan Ahok tak berhenti hingga menyasar mereka yang di DKI. Diawali dengan ujian TWK yang membuat sepupu Anies yakni Novel Baswedan gagal hingga dipecat. KPK rasanya mulai berani menindak satu persatu kasus di ibu kota. Dimulai dengan kasus pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah yang menjeret penjabat-penjabat penting. Tentu saja ini merupakan pukulan telak karena DKI sendirinya ternyata memiliki KPK DKI yang sangat mandul. Bagaimana mau mengusut kasus lahan DP 0 rupiah kalau yang mengangkat dan memilih adalah gubernur